Ya, saya tidak mau berkhianat atau menjadi orang munafik Ya, betul. dengan apa yang saya miliki. Betul. Ya, paling penting itu adalah tentang adab. Adab. Apa ya, tulisan saya itu adalah rumah pena adalah tempat menemukan cita dan cinta. Oh, iya. Ya, Puitis sekali. ya. Kenapa saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kreasi, Kreativitas, dan Inovasi. Tempat di mana kreativitas dan inovasi saling bertemu, yang melahirkan gagasan dan inspirasi tentunya. Hari ini kita bersama dengan Kakanda yang sangat luar biasa, sosok inspiratif yang juga dikenal dengan seorang Ilkimers yang merupakan juga salah satu awardee beasiswa unggulan pada tahun 2022. Dan juga kakak ini merupakan aktivis kampus dulunya ya kak? Ya, merupakan aktivis kampus sekaligus pendidik di salah satu SMA Cendekiawan Syekh Yusuf Makassar. Nah, tema kita pada hari ini teman-teman Sobat Kreasi adalah menginspirasi dari beasiswa untuk generasi. Telah hadir bersama kita Kakanda Ashar Musyafir atau akrab disapa Kak Aca. Nah, halo Kak Aca. Halo. Oke, salah satu pendidik di SMA Insan Cendekia Syekh Yusuf Makassar. Dan tentunya akan memberikan sedikit cerita, sedikit motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Dan juga merupakan sekaligus Wakil Ketua Umum UKM Elkim Pena, periode 2014-2015. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Kak Aca, gimana nih kabarnya Kak? Waalaikumsalam, sehat walafiat. Oke. Nah, Kak, boleh nggak perkenalan sedikit ke Sobat Kreasi, bagaimana kakak kesehariannya, apalagi kakak dikenal dengan pendidik, tentunya memiliki banyak kesibukan gitu. Oke, Kak, boleh. Oke, terima kasih kepada Kak Irwan ya. Iya, Irwan. Ya. Sebelumnya, mohon maaf, saya sedikit memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ashar Musyafir. Sapaan biasa dipanggil Kaca. Ya, mungkin teman-teman Elekimers mulai dari angkatan pertama sampai ini ya banyak yang ini kenal ya. Kemudian saya menamatkan pendidikan S1 saya di tahun 2017 dan saat ini aktif sebagai pendidik atau guru di salah satu sekolah di Kabupaten Goa. Dan keseharian saya tidak pernah lepas yang namanya organisasi juga. Saya tetap aktif di organisasi eksternal kampus, baik di OKP maupun di organisasi gerakan. Dan saat ini juga lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kementerian dan lain sebagainya. Itu saja. Oke. Nah, teman-teman Sobat Kreasi, boleh kita dengar bahwasanya selain Kak Aca ini aktif mengajar sebagai pendidik, aktif juga di aktivis kampus teman-teman, dan juga merupakan awardee beasiswa. Nah, teman-teman, kita harus tahu nih, gimana sih caranya Kak Aca untuk bisa lolos ke menjadi awardee beasiswa unggulannya Kak ya? Iya, Kemdikbud Ristek. Nah, Kak, boleh dong cerita ke Sobat Kreasi, bagaimana sih awal kakak bisa mendapatkan beasiswa tersebut, dan apa yang memotivasi kakak gitu? Oke, terima kasih. Jadi, sejak saya menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Makassar, tentunya awal motivasi saya untuk menjadi seorang tenaga profesional, yakni dosen ataupun guru, sama saja. Itu latar belakang karena melihat inspirasi dari beberapa kakanda juga yang melanjutkan studi di beberapa universitas yang ada di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Nah, itulah ketika saya telah menyelesaikan studi, saya selalu berniat bahwa saya juga bisa untuk melanjutkan studi. Tapi waktunya kapan dan itu bagaimana caranya itu saya belum tahu di saat itu. Jadi sejak saya selesai di tahun 2017, nah tentunya banyak cobaan dan ujian
bahkan tantangan yang dihadapi tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Iya betul betul. Pasti ketika kita kuliah sebelumnya kita menggebu-gebu mau melanjutkan kuliah, tapi ada namanya finansial atau materi yang butuh kita siapkan untuk ini, Betul. untuk mendukung ini. Nah, setelah saya ini 2018, saya tidak langsung melanjutkan studi. Oh gitu. Ada Saya jeda dulu Kak. jeda dulu. Saya ke kampung Inggris, Iya. Pare, belajar kurang lebih setengah tahun, 6 bulan. Di sana belajar bahasa Inggris. Setelah selesai belajar bahasa Inggris, saya kembali mencoba mendaftar beasiswa juga. Ada beasiswa LPDP pernah saya coba, namun belum ini ditakdirkan lolos, belum rezeki. Iya. Ya. Tapi Di sini mencoba lagi ya ya. mencoba lagi sampai 2019, 2020. Tapi ketika saya mencoba ternyata datang ini COVID ya, pandemi. Ya, ya, ya. Kita tidak menyangka bahwa terjadi yang namanya pandemi. Akhirnya saya menutup diri, saya tidak pernah ini mencoba mau kuliah karena saya pikir pada saat itu semuanya online ya. Betul. Dan harapannya saya ingin kuliah dengan tatap muka, offline, supaya ada sensasi. Supaya ada sensasi dan bisa lebih semangat lagi. Betul. Nah, akhirnya di tahun setelah pandemi 2021, saya mencoba di tahun 2022 mendaftar sebagai ini mahasiswa di program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar ya, UNM. Sembari saya aktif di sekolah, saya tetap ini. Kenapa saya memilih UNM? Karena saya pikir bahwa dekat, kemudian dan bisa berjalan beriringan dengan tugas keseharian. Hingga akhirnya saya melihat pendaftaran beasiswa, saya membuka beberapa informasi beasiswa unggulan dan saya mendaftar dan bisa lolos. Lolos satu kali tuh. Langsung ya. Masya Allah. Kemudian yang memotivasi saya itu ya tentunya ini saya ingin sama dengan kakak-kakak semua, dengan kakanda yang sudah lebih duluan. Ya, betul. Jadi itu alasan saya sebagai kader Irkim ya, tentunya saya butuh ini motivasi dari kakak-kakak yang sudah lebih duluan duluan makan garam. Iya betul. Ya, lebih duluan makan garam. Nah, tadi Sobat Kreasi telah diceritakan oleh Kak Aca bahwasanya ada beberapa motivasi supaya Kak Aca ini lolos beasiswa. Namun teman-teman perlu kita tahu gimana sih ada nggak tantangan yang paling sulit nih dihadapi? Karena tadi sudah ada pandemi, kemudian juga ada finansial ya, dan masih ada banyak lagi tentunya. Dan kira-kira hal itu berkesan tidak Kak untuk kita kenal sampai saat ini gitu? Oh iya. Oke, terima kasih. Jadi selain tantangan tadi pandemi, kemudian finansial, tidak kalah penting juga ketika kita telah menyelesaikan yang namanya studi S1, harapan orang tua, harapan orang sekitar kita kan pasti output dari ijazah kita S1 kita kan kerja. Iya, betul. Nah, kalau di saat itu saya menghadapi ini situasi di mana ketika teman-teman di sekeliling kita, apalagi orang di kampung, keluarga dan lain sebagainya sempat bertanya kerja apa dan lain sebagainya. Itu yang menjadi ini sebenarnya tantangan ya. Di sisi lain kita mau mengejar ini impian, cita-cita ingin melanjutkan S2, tapi di sisi lain kondisi keuangan kita, kemudian adanya berbagai macam dinamika cerita lain sebagainya, ya itu. Kemudian kalau ini tantangan lain itu soal waktu ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih duluan di angkatan saya, lebih duluan menempuh pendidikan S2. Mungkin di saat itu finansialnya cukup dan lain sebagainya, tapi di saat itu saya tidak mau memaksakan juga, sembari saya menunggu timing yang tepat. Ya tentunya ujian dan cobaan itu ini pasang surut. Kadang jangan deh. Cukup S1 saja, fokus saja kerja. Tiba-tiba ada lagi ini masukan, ayo lanjut, mumpung masih muda, masih fresh untuk kuliah. Nah, itu. Nah, teman-teman, setelah kita dengarkan bersama gimana cerita Kak Aca dalam menggapai beasiswa Awarde unggulan. Nah, teman-teman, selain itu Kak Aca juga dikenal dengan aktivis kampus atau terkenal dengan organisator juga, teman-teman.
Nah, penasaran nih sama teman-teman Sobat Kreasi, gimana sih cerita dan pengalaman yang luar biasa yang bisa diberikan oleh Sobat Kreasi dari Kak Aca gitu. Nah, Kak Aca, gimana nih kakak awalnya itu bisa tertarik dengan dunia organisasi dan apakah dunia organisasi punya impact nih terhadap perkuliahan kakak atau privilege kakak gitu? Ya, kalau dikatakan organisasi punya impact dengan ini pencapaian saya saat ini, kalau saya katakan itu sangat berimpact sekali Betul. atau berdampak sekali dengan kehidupan saya. Pertama, sejak kapan saya mengenal organisasi? Sejak saya duduk di bangku SMP ya. Oh, SMP. Saya ini Sejak dini ya, Kak ya? sudah dihadapkan dengan Iya. organisasi pramuka, Oh, di SMA sudah dihadapkan dengan organisasi Paski iya Braka, iya. kemudian pramuka juga bahkan OSIS ya. Iya iya. Nah, sampai pada akhirnya saya melanjutkan studi di Makassar, Hmm. di tepatnya di Unismu. Saya sebelum kuliah ya, Iya iya. jadi saya sampaikan di sini, Iya. saya belum mengambil KRS, saya Oh, belum memprogramkan mata iya, kuliah Mas. saya, bahkan saya belum mengetahui kelas Iya saya. iya. Jadi pasca setelah PMB Iya iya. atau pesantren mahasiswa Mahasiswa ya, baru, iya. ya itu eh, apa ya? Kakak saya memberikan informasi bahwa ayo coba ke sana ini, ambil formulir, Iya iya. ya. Saya tidak tahu apa ini IMM, apa Oh, ini himpunan, iya apa iya. ini UKM, saya tidak tahu. Jadi saya pas selesai pesantren, saya mencoba mengambil formulir. Harga formulirnya saat itu masih 5.000 ya Oh, kalau tidak 5.000 salah. teman-teman. Ya, Semurah, teman-teman. ya masih murah ya. Iya. Saya mencoba, setelah itu 2 hari setelah pengambilan ada informasi membawa pakaian. Saya tidak Mmm, tahu mau kemana ini, iya iya. bawa pakaian, bawa baju putih, itu songkok, apa, sajadah dan Iya ini iya iya. Al-Quran, mushaf. Bingung bingung, Kak, di Bingung. situ? Iya. Saya ke sana dan akhirnya saya naik PT-PT dari Unismu ke ini, ke Rusunawa C, Iya. yang saat ini Lab School Unismu, Oh, SMP Unismu. iya SMP. SMP Unismu ya, yang ada di Iya, Salasalapang. betul. Saya di sana ini toh tiba-tiba datang di satu tempat dikasih ini pengkaderan tidak dikasih, pokoknya nyamuk banyak Iya apalagi tuh. iya. Eh, Bahkan makannya ya boleh dikata tidak ini ya, apa artinya tidak seenak yang kita ini Betul. toh. Nah, Nah, kemudian iya. lanjut lagi setelah saya mengikuti pengkaderan IMF, akhirnya saya mulai mendaftar di UKM lagi. Saya UKM. ya, jadi UKM yang pertama saya daftar itu UKM Hizbul Watan. Oh, Hizbul Wathan. Hizbul Watan, sembari Hizbul Watan, saya juga di kader di himpunan. Himpunan Jadi dulu Program Studi. ya HMJ, Hmm. dulu masih ada namanya ini Bina Akrab ya. Oh, iya. Jadi dulu namanya Bina Akrab itu Hmm. artinya kita diberikan penguatan di Hmm. himpunan. Setelah itu baru masuk UKM Pengurus. Likimpena. Oh, gitu. Jadi saya berjanjian jadi ada 4 ini. Iya iya. Dari semester 1 itu sudah 4 organisasi yang saya Oh, masuki. agak berat nih, teman-teman. Ya, hingga akhirnya aktif di BEM, Oh, BEM BEM juga. fakultas, BEM universitas, dan ini. Oke. Nah, teman-teman, sangat banyak organisasi yang Kakak Aca ini telah kiprahkan di sana, dan tentunya kita berfokus kepada satu KM nih, Kak. Nah, kita Ya. berfokus di UKM El Kimpena. Nah, berbicara terkait UKM El Kimpena, apakah ada nilai-nilai yang kita dapatkan di UKM El Kimpena sehingga Kakak bisa membawa sampai Kakak seperti ini? Oke. Memilih UKM Likimpena adalah sebuah pilihan yang tepat Oh, kalau pilihan yang saya. tepat, teman-teman. Ya, Catat. bukan keterpaksaan, Betul. bukan karena dukungan ini, karena memang adalah pilihan. Mengapa pilihan? Iya. Menurut saya adalah UKM Likimpena memiliki ini ya, apa, nama baik di Universitas Muhammadiyah Makassar, kemudian membawa reputasi kelembagaan yang sangat baik dan berdampak bagi universitas pada umumnya dan khususnya kepada diri saya. Nilai-nilai apa yang saya bisa ini saya sampaikan bahwa di UKM Likimpena itu saya hanya memegang 2 ini ya,
dua prinsip bahwa ilmiah dan ilahiyah. Hmm. Ya, artinya menurut saya ini sudah paket komplit. Betul. Ya, kenapa katakan saya paket komplit sesuai dengan visi misinya Elkin Pena bahwa menciptakan atau mewujudkan mahasiswa ilmiah, ya, ilahiyah, dan itu tentunya membawa ini karena kita saksikan bahwa anak UKM Elkin Pena itu boleh dikata sempurna dalam segi intelektualnya, kemudian dalam segi spiritualnya, dalam segi kepekaannya atau emosionalnya, atau sosialnya lah begitu. Nah, itulah yang membentuk saya sehingga di UKM Pena sejak awal saya di kader itu merasa bahwa saya memiliki UKM Pena, bahkan saya totalitas betul di UKM Pena pada saat itu, mulai dari berkarya, menjadi IO, event organizer, menjadi panitia, mengelola beberapa kegiatan, bahkan diamanahkan sebagai wakil ketua umum, ya, sampai diamanahkan sebagai koordinator wilayah 5 ILP 2MI. Dan inilah yang membuat saya semakin termotivasi membuka relasi, dan tentunya disinilah membuka wawasan saya tentang bagaimana kita melihat sesuatu itu dengan secara bijak melalui tulisan. Betul. Ya, gitu. Nah, teman-teman, cerita yang menarik dari Kak Aca bahwasanya Elkin Pena sudah membawa Kak Aca bagaimana bisa mengenal dunia kepenulisan, mengenal iman amal ilmiah, ya, karena itu sudah paket komplit ya Kak. Paket komplit, ya, betul. menurut saya ya. Dan itu yang Kakak Aca sekarang terapkan. Dan kemudian nih Kak, kan ada pepatah yang sering ada ya, kalau orang mau menjadi orang sukses, 7 pintu rezeki, 1 untuk guru dan 6 untuk pebisnis gitu. Nah, tapi Kakak ini saya lihat lebih memilih untuk menjadi pendidik gitu. Nah, kira-kira Kak, gimana motivasinya? Kenapa lebih memilih menjadi pendidik dibandingkan menjadi pebisnis gitu? Iya. Oke, pertanyaan yang sangat menantang ya. Sejak awal kan saya background-nya atau latar belakang keilmuan saya kan pendidikan. Ya, saya tidak mau berkhianat atau menjadi orang munafik. Ya, betul. Dengan apa yang saya miliki, ya. Apa ya? Katanya 4 tahun kuliah, tapi ujung-ujungnya menjadi ini, menjadi ini. Kalau saya, apa yang saya dapatkan selama 4 tahun itu yang saya terapkan. Katanya ilmu yang didapatkan itu harus dipertanggungjawabkan. Betul ya? Iya, betul. Jadi kalau kita sudah kuliah 4 tahun lalu kita tidak amalkan itu ilmu kita, contoh di bidang pendidikan atau di keguruan, ya sangat ini nanti kita akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Waktu kamu dulu belajar ya di Universitas Muhammadiyah, kemana kamu ini amalkan ilmumu? Betul. Itu. Jadi kalau dikatakan kenapa memilih guru, ya alasannya karena itu latar belakang saya, ya. Saya tidak pernah mengkhianati dengan apa. Kalau soal katanya itu ya apalagi sekarang kita lihat ini banyak ini ya profesi dosen dan guru ini di mata orang-orang ini sangat di bawah lah ya. Tapi menurut saya itu pekerjaan yang memuliakan, ya. Dan soal soal finansial atau seberapa banyak itu bukan menjadi soal, tapi sebagaimana kita menikmati nyaman. Apalagi memang saya passionnya suka dengan anak-anak, suka dengan berhadapan dengan makhluk hidup. Ya, karena beda ketika jadi pengusaha kita hanya berhadapan dengan konsumen ini, bahkan dengan dinamika perbisnisan usaha, gitu perbisnisan. Tapi kalau kita menghadapi orang yang usianya beda dengan kita, itu sinilah yang menantang, yang membuat saya lebih semangat. Bahkan kita semakin senang kalau siswa yang kita ajar itu lebih sukses daripada kita. Bahkan ada yang jadi polisi, jadi dokter. Dan saya tidak pernah meminta imbalan, kasih kembali semua ilmuku. Tidak. Intinya Tuhan selalu adil bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ada imbalannya di kemudian hari. Nah, teman-teman, telah terjawab dari Kak Aca bahwasanya lebih memilih untuk menjadi pendidik. Dapat disimpulkan bahwasanya Kak Aca ini lebih memilih untuk menebar manfaat gitu di semua kalangan.
Nah, tapi teman-teman sobat kreasi pasti penasaran, nilai apa yang kakak terapkan di dunia pendidikan yang kita bawa dari entah dari dunia aktivis kampus, organisasi, karena kakak kan sudah melewati banyak fase-fase organisasi gitu. Gimana itu kak? Apa nilai-nilai yang kakak sekarang bawa? Oke. Soal nilai-nilai apa ya yang saya Iya, bawa ke ini, saya ini selalu menerapkan sebuah yang Elkin Pena, apa itu ya? Kerja kerja keras, keras, kerja kerja cerdas, cerdas, kerja kerja ikhlas. ikhlas, sukses. Ya. Dan yang terakhir itu pastabikul khairat. Wah, berlomba-lomba dalam Ya, lomba-lomba kebaikan. dalam kebaikan. Kenapa? Ya, katanya orang yang sudah melalui fase-fase Elkin Pena ketika menghadapi satu sistem Iya. pekerjaan, ya janganlah kita hanya sebatas pelengkap atau complement of subject, ya. Kita harus menjadi itu apa? Penggagas, menjadi pemicu peledak di situ supaya apa yang ada dalam sistem itu kita bisa ubah. Oh, gitu. Ya, salah satu contoh mungkin ya, kita ini kan punya kemampuan dalam intelektual, kepenulisan, ilmiah, dan tentunya tidak dihilangkan dengan kreativitas dan inovasi. Nah, di sekolah saya, ketika saya masuk ke dalam itu, artinya belum ada sama sekali tentang ini ya, tentang kegiatan-kegiatan ilmiah, organisasi, bahkan ini. Tapi saya mencoba selalu memberikan ini apa ide-ide, gagasan itu melalui kerja keras. Jadi saya tidak meminta dulu hasilnya apa, kerja dulu, Hmm. toh. Sambil saya kerja, saya selalu menggunakan Hmm. cara cerdas. Hmm. Jadi saya tidak selalu tampil di depan, Iya. biarkan orang lain yang mengambil peran, saya Iya. tinggal mengolah saja bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Kalau sudah berjalan kecerdasannya, ya ikhlas. Jadi semua yang kita lakukan semata-mata untuk Allah, ilahiyah, dan kalau kita belum dapatkan hari ini, bisa saja di 2 tahun, 5 tahun ke depan pasti terjawab, Ada. pasti ada. Dan lomba-lomba dalam kebaikan itu pasti tabikul harap, ya itu prinsip yang saya selalu pegang ketika saya di Dimanapun jas berada. merah ya, Oh, gitu. merah Iya, marun. iya, iya. Ya, tentunya ini sangat berdampak Iya. baik dalam segala hal. Intinya apapun yang kita lakukan, lomba-lomba saja dalam kebaikan. Oke. Oke. Nah, teman-teman, dari penjelasan Kak Aca bahwasanya nilai yang paling tertanam ya sampai saat ini yaitu slogan yang ada dalam Ilkim Pena, yaitu kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Dan tentunya teman-teman selain itu ada juga semboyan ataupun tagline dari Niramaran ya Kak ya. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentu ini adalah penguat spiritual dan juga kemanusiaan. Dan kemudian Kak, saya mention juga sedikit kan kakak ini adalah seorang pengajar gitu. Nah, tentunya ada banyak tantangan dalam menghadapi anak-anak tersebut. Nah, tapi kan kakak sudah ada background dari penelitian. Nah, apakah apa saja sih tantangan yang kita hadapi selama menjadi tenaga pendidik dan apakah perlu generasi ini belajar tentang penelitian gitu? Oke, berbicara tentang menghadapi siswa di zaman sekarang Iya, ya, di Gen Z saat ya. ini Gen Alpha, Gen Gen Z dan satu Gen Gen Alpha Alpha ya. itu tentunya sangat berbeda dengan generasi saya, Iya, mungkin betul. Gen Gen milenial ya. milenial ya. Kita dulu diajar, dididik, diasuh, toh sama Iya, sama guru kita itu betul-betul yang paling penting itu adalah tentang adab. adab. Dan ya, adab ya, kenapa adab? Adab lebih tinggi Ya, daripada ilmu. saya cerita sedikit Iya. bahwa dulu menghargai guru itu sangat mulia sekali ya. Kita baru melihat guru kita lewat depan rumah, kita sudah sembunyi, Hmm, artinya takut. iya, Bahkan lewat di depannya saja itu, ya kita mikir 3 kali iya ya. betul. Nah, sekarang anak-anak itu ya mungkin dipengaruhi oleh Eh, kondisi iya zaman, betul. adanya Teknologi, teknologi. iya, Kita tidak bisa pungkir iya bahwa dia betul. hidup di zaman teknologi atau digitalisasi. Nah, kita selalu sadar bahwa setiap zaman itu berbeda tantangannya. Dan satu hal yang saya percaya bahwa tidak ada anak yang menurut saya bodoh, tidak ada juga anak yang kurang, hanya saja cara memperlakukan anak-anak itu yang beda. Kalau saya tantangannya lebih kepada adab, ya. Dan
Ya, ketika dihadapkan dengan namanya organisasi, itu anak-anak hampir dikata kurang ya, bukan tidak ada, cuma kurang perhatiannya, kepekaannya dengan organisasi, mau belajar. Namanya juga generasi Z atau Iya, Gen Z itu serba instan. ya betul. Jadi dia tidak butuh yang namanya ini. Toh kalau saya menjadi ini ya, Iya, iya, pembina iya. pembina eskul di sekolah ataupun menjadi pendamping, pembimbing, tentunya satu hal yang saya sampaikan bahwa saya tidak butuh orang pintar, yang penting semangat dulu, Betul. motivasi dulu. Kalau itu sudah dimiliki, artinya itu sudah bisa mengikuti event-event atau kegiatan. Nah, teman-teman, itulah tadi sharing yang telah disampaikan oleh Kak Aca. Dan mudah-mudahan dari 3 aspek, mulai dari beasiswa, pendidikan, organisasi, dan juga penelitian, ini bisa memberikan kita semangat baru untuk bisa berkarya kembali. Dan kemudian terakhir nih Kak, untuk Sobat Kreasi, memberikan closing statement, apakah ada harapan untuk generasi, mulai dari bagaimana mereka mendaftar beasiswa, ikut organisasi, belajar penelitian, dan juga fokus pada bidangnya masing-masing gitu. Gitu Kak. Oke, tidak ada anak yang sama dengan kecerdasannya. Semua pasti berbeda. Ada yang pintar dalam segi kesenian, dalam segi sains, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang saya selalu lihat kepada siswa saya yang ada di sekolah, bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesempatan untuk belajar bagaimana menggali potensinya. Toh kalau ada yang berminat dalam hal kepenulisan, itu lahir dari dalam dirinya atau kemampuannya. Jadi untuk para generasi yang saat ini ada di tingkatan SMA atau menjadi siswa, saya hanya berpesan bahwa silahkan pilihlah sesuai dengan kemampuan dan potensi kalian. Apapun yang kalian hadapi di saat ini dengan adanya teknologi digitalisasi, silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin, ya. Karena apapun yang kalian lakukan, keputusan yang Anda ambil hari ini itu akan menentukan nasib Anda di masa yang akan datang, Kemudian hari. ya. Kalau ada yang berminat dengan bidang penulisan, penelitian, menurut saya itu adalah hal yang luar biasa, ya, untuk anak-anak di zaman sekarang. Kalau memang dia sudah tumbuh di kalangan SMA atau jenjang SMA. Nah, kalau toh ada memang yang dipaksa, memang dipaksa. Seperti saya mungkin siswa saya paksa, saya latih sampainya dia bisa. Nah, pesan saya juga untuk generasi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, jangan lupa berorganisasi. Kenapa? Mau dari jurusan eksakta, ilmu Iya, sosial. Kalau katanya jurusan eksakta itu iya, laboratoriumnya ada di lab ya, iya. tapi kalau jurusan sosial itu labnya adalah masyarakat Nah, atau organisasi. Saya tidak mau ada pembagian atau diferensiasi mengenai kedua hal ini. Semua orang berhak menjadi anak organisasi. Kenapa? Karena tidak semua yang kita dapatkan di tempat kuliah itu apa kita itu iya, ini kita dapatkan ya pasti ada ilmu-ilmu betul. organisasi yang ada di situ. Nah, penting, kenapa organisasi penting? Itu yang membuat kita bisa melatih leadership kita, bisa melatih kemandiran kita, bisa melatih manajemen konflik, public speaking, dan lain sebagainya. Dan saya pesan kalau adik-adik calon mahasiswa nantinya bergabung di Elkimpena, bergabung di Universitas Ya, Muhammadiyah udah Makassar, Makassar. jangan lupa bergabung dengan Iya. Elkimpena. Tidak lengkap rasanya menjadi anak Nah, Unismu kalau tidak bergabung di betul. Elkimpena. Elkimpena ini sangat penting buat kalian dan bisa membanggakan diri Anda, orang tua kalian, dan tentunya bangsa dan negara. Terakhir mungkin tentang beasiswa unggulan. Siapapun berhak mendapatkan beasiswa. Semua anak bangsa yang ada di Republik ini, dari usia A, B, sampai C, dari orang si kaya, miskin, Iya, sedang, dan lain sebagainya, semua berhak. Tidak ada larangan yang tidak mendapatkan. Jadi semua berhak, intinya pesan saya berprestasilah mulai dari sekarang, karena syarat untuk mendapatkan beasiswa unggulan ada kelebihan yang kita miliki, dan tentunya
jangan lupa membangun relasi dengan teman-teman aktivis, kemudian berdalam dan selalu banyak mengikuti kegiatan-kegiatan kampus. Dan inilah yang bisa mewujudkan ketiga hal yang saya sampaikan tadi. Dan kenapa saya bisa sampai sekarang ini, saya juga tidak bisa menyombongkan diri saya juga masih berproses, tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita masih punya semangat, masih bisa menghadapi segala masalah, pasti kita akan menjadi pemenangnya. Betul. Tapi ketika kita menghadapi masalah lalu kita mundur, putus asa, menghilang, tidak tahu bagaimana keberadaannya, yakin dan percaya maka dialah pecundang. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak atas segala cerita dan inspirasinya yang tentunya akan menginspirasi Sobat Kreasi. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, ceritanya yang luar biasa. Semoga bisa menjadi penyemangat juga untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Dan teman-teman yang sudah berada di perguruan tinggi, silakan diasah soft skill-nya teman-teman dan juga kolaborasi antara iman, ilmu, dan amal seperti itu. Dan ada sedikit saya boleh. Ya. Oke, sebelum saya ini ada sedikit tulisan saya dulu waktu sebelum lulus ya. Itu caption, nggak tahu captionnya masih ada di salah satu media sosial. Apa ya, tulisan saya itu adalah rumah pena adalah tempat menemukan cita dan cinta. Ya. Sekali. Ya. Kenapa saya sampaikan begini? Bahwa di Elkim Pena, Unismu adalah segalanya. Elkim Pena adalah jalannya, toh. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kalau Anda sebagai aktivis Unismu, jangan katakan Anda sebagai mahasiswa Unismu kalau tidak ber-Elkim Pena. Jangan Anda katakan sebagai mahasiswa Unismu kalau Anda tidak berjas merah. Karena dua organisasi ini adalah paket komplit menurut saya. Saya tidak mendiskriminasi yang lain, tapi menurut saya organisasi ini menurut saya sudah komplit. Paket komplit menurut saya, bagi saya yang pernah melalui, mungkin karena kemampuan saya, dan tentunya bisa dijadikan jalan bagi teman-teman yang ada di ini. Intinya Unismu is the best. Unismu adalah jalan untuk mencapai apa yang kita mimpikan. Sekian. Amin. Oke, baik, terima kasih Kak Aca atas ceritanya. Mudah-mudahan dapat menginspirasi Sobat Kreasi yang dimanapun berada. Untuk Sobat Kreasi, terus update di channel kami, di Instagram kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube Elkim Pena dan follow Instagram @elkim.pena. Teman-teman Sobat Kreasi, jangan lupa follow kami di keseruan selanjutnya. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.